Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di bab vektor. Sekarang pada video part ke-8 ini kita akan belajar operasi vektor, khususnya perkalian vektor. Yang pertama yaitu perkalian vektor dengan skalar. Hasil perkalian vektor dengan skalar ini menghasilkan sebuah vektor. Jadi ketika ada vektor dikalikan dengan skalar, maka hasilnya adalah sebuah vektor. Ini sebuah vektor. Misalkan n itu adalah besaran skalar, misal aja n itu adalah skalar, kemudian a itu adalah vektor, a-nya adalah vektor, maka besarnya resultan itu sama dengan n dikali a. Contohnya, misal, example, jika n itu sama dengan 2, sedangkan vektor a-nya ditunjukkan seperti pada gambar ini. Ini adalah vektor a. Maka, besarnya resultan itu sama dengan 2a. Nah, kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Vektor R ini sama dengan 2 kali A. 2 kali vektor A. Itu kalau perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua, perkalian titik atau disebut juga sebagai dot product. Nah, di perkalian titik ini, perkalian titik, misalkan perkalian titik antara dua vektor, misalkan vektor A dan B itu, maka kalau kita nulisnya jadinya gimana? Perkalian titik antara dua vektor A dan B. Jadi kalau kita tulis menjadi seperti ini, A dot B ini adalah perkalian titik. A dot B ini nantinya akan menghasilkan besaran skalar, maka perkalian titik ini disebut juga sebagai perkalian skalar. Gitu ya. Kalau kita gambarkan seperti ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Kemudian di sini membentuk sudut alfa. Pada perkalian titik, misalkan ini A dot B itu sama saja juga dengan B dot A. Berarti A dot B, vektor A dot vektor B itu juga hasilnya sama dengan vektor B dot vektor A. Di mana vektor A dot vektor B itu sama saja juga dengan hasilnya adalah besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali cos alfa. Atau bisa juga ditulis dengan besarnya A dot B itu sama dengan A kali B cos alfa. Yang ketiga, perkalian silang atau disebut juga sebagai cross product. Nah, perkalian silang, jadi misalkan perkalian silang vektor A dan B, kita nulisnya seperti ini, A vektor A cross vektor B, itu nanti hasilnya adalah berupa vektor. Makanya pada perkalian silang atau cross product itu disebut juga sebagai perkalian vektor. Kalau pada perkalian titik atau dot itu adalah perkalian skalar. Nah, pada perkalian silang itu disebut sebagai perkalian vektor. Nah, misalkan di sini adalah vektor A, kemudian di sini adalah vektor B, maka A cross B, jadi A cross B ke sana, A cross B itu nanti hasilnya adalah C, vektor C. Berarti di sini adalah A cross
vektor B itu sama dengan C. Nah, kita geser ke atas. Sedangkan kalau kita balik B cross A, itu hasilnya adalah min C. Nah, B cross A itu hasilnya adalah min C. Oh, berarti dari sini kita bisa tahu sifat dari perkalian silang. Kalau A cross B, A cross B, vektor A cross vektor B itu tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Tetapi vektor A cross vektor B itu hasilnya adalah negatif vektor B cross vektor A. Di mana vektor A cross vektor B itu hasilnya adalah besarnya vektor A dikali dengan besarnya vektor B dikali sin alfa. Atau kalau mau kita tulis besarnya berarti A cross B itu sama dengan A B sin alfa. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal. Ada dua buah vektor masing-masing dengan nilai 5 satuan dan 8 satuan. Saling mengapit sudut 60 derajat. Berapa nilai dot product dan cross produknya? Berarti kita tulis saja diketahui. Diketahui. Vektor A, anggap aja vektor A ini sama dengan 5 satuan. Vektor B sama dengan 8 satuan. Saling mengapit sudut 60 derajat, berarti tetanya adalah sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dot product dan cross product. Ditanya vektor A dot vektor B ini hasilnya berapa, dan vektor A cross vektor B ini hasilnya berapa. Kita jawab yang A dot B, vektor A dot vektor B itu hasilnya adalah sama dengan A kali B kali cos alfa atau cos theta di sini. Cos theta sama dengan A tadi 5, B 8, cos 60. Berarti sama dengan 5 dikali 8 dikali cos 60. 5 kali 8 40. Cos 60 setengah. Berarti sama dengan 20 satuan. Loh. Yang A cross B sekarang. A cross B, vektor A cross vektor B sama dengan AB sin alfa theta. Sama dengan A-nya adalah 5 dikali 8 dikali sin 60. Sama dengan 40 dikali sin 60 setengah akar 3. Berarti sama dengan 20 akar 3 satuan. Contoh soal kedua. Contoh soal. Hasil kali dua vektor adalah 15 satuan. Jika besar kedua vektor adalah 10 satuan dan 3 satuan, hitung sudut apit kedua vektor. B. Hasil kali silang kedua vektor. Oh, di sini ini hasil kali titik dua vektor ya. Ini hasil kali titik. Jadi perkalian dot. Oke, diketahui hasil perkalian titik berarti A dot B itu sama dengan 15 satuan. Jika besar kedua vektor adalah 10 satuan dan 3 satuan, hitung jika kedua vektor berarti A vektor A itu sama dengan 10 satuan, kemudian vektor B itu sama dengan 3 satuan. Pertanyaannya, ditanya sudut apit kedua vektor berarti theta sama dengan titik tanda tanya. Kemudian yang kedua hasil kali silang berarti A cross B, vektor A cross vektor B sama dengan titik tanda tanya. Kita jawab A vektor A dot vektor B sama dengan A kali B kali cos theta. Jadi ini adalah besarnya vektor A dot B
itu sama dengan A kali B kali cos theta. Nah, ini sudah diketahui 15 sama dengan 10 dikali 3 dikali cos theta. 15 sama dengan 30 kali cos theta. Cos theta sama dengan 15 per 30 sama dengan 1/2. Kita geser ke atas. Berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Oh, tetanya itu adalah 60 derajat. Cos 60 kan setengah. Yang B yang ditanyakan adalah A cross B. Maka A vektor A cross vektor B, besarnya vektor A cross vektor B itu sama dengan A dikali B dikali sin theta, sama dengan 10 dikali 3 dikali sin 60 sama dengan 30 dikali setengah akar 3 sama dengan 15 akar 3 satuan. Oke. Nah, demikian materi singkat terkait perkalian vektor. Ada perkalian vektor dengan skalar, kemudian perkalian titik atau dot product, dan perkalian silang atau cross product. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.